Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul al-mushtaqat. Ini sebenarnya masuk dalam pembahasan ilmu sharaf. Tetapi ini perlu saya sampaikan untuk nanti terkait dengan pembahasan-pembahasan baik itu maf'ul hal itu nanti ada menggunakan kata-kata dari bentuk-bentuk ini. Kemudian juga pembahasan di fa'il, isim maf'ul, kemudian naibul fa'il nanti akan terkait dengan materi ini. Baiklah, kita akan membahas apa itu al-mushtaqat. Al-mushtaqat itu sebenarnya adalah bentuk mushtaq atau perubahan-perubahan dari isim. Jadi, isim itu dalam bahasa Arab ada beberapa macam. Dalam tasrif kalimat atau perubahan kata atau morfologi, itu seperti yang biasa kita temukan di dalam kitab-kitab tasrif, ilmu tasrif, seperti contohnya Amsilah Tasrifiyah. Itu ada susunan yang disebut dengan tasrif istilahi. Jadi ada tasrif istilahi itu dari kanan ke kiri, ada tasrif logawi itu dari atas ke bawah yang berhubungan dengan domir. Huwa, huma, hum. Jadi kalau huwa fataha, huma fataha, hum fatahu itu tasrif logawi. Nah, ini adalah tasrif istilahi. Jadi ada misalnya dalam kitab Amsal Tasrifiyah itu disebut seperti ini. Fa'ala yaf'alu fa'alan, maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, maf'alun. Nah, ini sebenarnya ada punya nama-nama masing-masing. Ini disebut dengan fi'il madhi, fa'ala. Yaf'alu itu fi'il mudhari. Fa'lan, maf'alan. Ini masdar. Maf'alan ini masdar mimi. Kemudian ada isim fa'il. Biasanya kalau di hafalan itu menggunakan kata fahuwa. Fahuwa fa'ilun. Nah, sudah kata fahuwa itu adalah isim fa'ilnya. Kemudian ada maf'ul. Ini adalah isim maf'ul. Wa dzaka maf'ulun. If'al. Itu fi'il amar, la taf'al, fi'il nahi. Maf'al isim makan, maf'al isim zaman, kemudian mif'alun isim alat. Nah, jadi ada beberapa isim di sini. Ada masdar itu isim fa'il itu isim maf'ul itu isim juga. Kalau fi'il bukan. Isim makan, isim zaman, isim alat ini isim semua. Nah, ini diantara isim-isim yang ada dalam tasrif. Kemudian kita akan spesifikkan ke al-mushtaqat. Yang pertama al-mushtaqat itu adalah isim fa'il. Jadi perubahan dari fi'il menjadi isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelaku pekerjaan. Jadi kalau ada kata fa'ilun itu perbuatan, maka fa'ilun adalah orang yang berbuat atau pelaku. Nah, syariba itu isim fa'ilnya syaribun. Syariba minum, berarti syaribun orang yang minum atau peminum. Kemudian ada kata kataba. Nah, menulis. Isim fa'ilnya adalah katibun. Penulis. Syahida syahidun. Intazara muntazirun. Nah, kalau dalam tasrif itu kalau sulasi mazid itu pakai mim di awalnya. Muntazirun. Istaghfara menjadi mustaghfirun. Nah, dalam penggunaan misalnya syaribar rajulu. Bisa. Berarti ini ar-rajulu menjadi fa'il. Syariba ar-rajulu. Ini fa'il. Itu syariba fi'il, rajulu fa'il. Nah, kalau seperti ini ar-rajulu syaribun. Ini isim fa'il. Digunakan sebagai predikat atau dalam kalimat ini menjadi khabar dari kata ar-rajulu mubtada, syaribun khabar. Nah, ini adalah isim fa'il, berarti isim fa'il itu bisa dipakai sebagai khabar. Fatahar rajulu. Ar-rajulu fatihun. Nah, ini isim fa'il. Menempati posisi kalau dalam contoh ini sebagai khabar juga. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan isim maf'ul, al-ismul maf'ul. Al-ismul maf'ul.
Syariba menjadi masyrubun, kataba maktubun. Masyrub itu artinya yang diminum, maktub yang ditulis, masyhud yang disaksikan, muntazar ditunggu, orang yang ditunggu, mustaghfar orang yang diampuni, istighfarah minta ampun. Nah, contoh kalimatnya di sini al-asiru masyrubun. Jus itu diminum. Nah, ini si maf'ul dipakai menjadi predikat, menjadi khabar. Al-qissatu maktubatun. Al-asirul masyrubu lazizun. Nah, di sini masyrubnya tidak sebagai predikat, tetapi dia menjadi naat, menjadi naat bagi kata asir. Oh, berarti boleh ya tidak sebagai predikat? Boleh. Makanya di sini dikenalkan tentang isim, bentuk-bentuk isim dan di mana saja bisa digunakan, di posisi mana dalam sebuah struktur kalimat. Ini contohnya sebagai naat dan sebagai predikat. Kemudian lagi ada mustaq yang berikutnya adalah as-sifat al-musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Sifat musyabbahah itu adalah sifatun lasiqatun sabitatun daimatun au syibhu daimah. Idza zalat 'anil mausuf fasur'an ma ta'udu ilaihi. Jadi sifat musyabbahah itu adalah sifat yang melekat, yang tetap pada yang disifatinya, atau hampir selalu ada. Jika dia sewaktu-waktu menghilang, dengan cepat sifat itu akan kembali. Misalnya mulia. Misalnya Pak Guru Husain itu mulia. Nah, mulia itu sifatnya Pak Guru itu. Sewaktu-waktu mungkin dia tidak mulia. Artinya mungkin dia melakukan suatu perbuatan yang dianggap tidak mulia, tetapi itu tidak kemudian menghilangkan kemuliaannya. Kemuliaannya akan tetap ada. Nah, itu menggunakan kata karimun. Karim. Jadi tetap dia. Hasanun. Al-mu'minul hasanu. Seorang mukmin yang baik itu. Mahbubun misalnya, disukai. Nah, sifat hasannya itu menjadi karakter. Nah, oke, bisa kita sebut sebagai karakter. Jadi, kalau karakter itu berarti dia menjadi melekat pada si objek yang disifatinya itu. Bukan sesuatu yang berubah-ubah. Ada beberapa pola-pola dalam membuat sifat musyabbahah. Di antaranya adalah wazan af'alu lil mudzakkar wa fa'la'u lil muannas. Ini contohnya dipakai untuk warna-warna. Nah, warna merah ahmar, wazannya af'al. Untuk yang muannas pakai hamra, pakai wazan fa'la'u, hamra'u. Al-kitabul ahmaru, buku yang berwarna merah. Nah, merah Bang warnanya sudah. Mau diubah Bang, berubah jadinya. Tapi si karakter buku itu aslinya adalah ahmar, merah. Wazannya ahmaru, af'alu, atau ketika muannas menggunakan fa'la'u. Kemudian ada yang menggunakan wazan fa'alun, jabanun contohnya. Kemudian ada wazan fa'alun, hasanun, fa'lun. Wazan berikutnya fa'lun, sahlun. Nah, sahlun juga masuk dalam sifat musyabbah, berarti sahlun, mudah. Sahal. Fa'ilun, nah juga ada wazan fa'ilun, laikun. Fa'ilun, ini yang banyak. Fa'ilun, karimun, azizun, rahimun. Ini yang banyak ini, wazan fa'ilun. Ada juga yang wazan fa'ilun, fa'ilun. Nah, seperti kata dasarnya isim fa'il, fa'ilun. Tetapi ini tidak semuanya bisa dipakai. Misalnya kata syaribun, itu tidak bisa. Karena orang kalau bisa minum terus-terusan. Nah, tapi kalau tahirun, suci, itu bisa. Al-ma'ut tahiru, air yang suci, air yang suci. Maka air itu bisa terus-terusan suci. Tapi kalau syaribun, katibun, akan bisa. Jadi wazan fa'ilun itu tidak selama-lamanya bisa dipakai jadi sifat musyabbahah. Fe'lun, ada juga fe'lun. Contohnya milhun, asin, rasa. Fo'lun, nah contohnya sini kata murrun. Atau yang terakhirnya ada wazan fu'alun. Fu'al, contohnya syuja'un. Nah, syuja', wani, pemberani. Itu juga masuk dalam sifat
musyabbahah. Kemudian ada lagi bentuk mustaq yang berikutnya adalah ismul zaman, ismul makan, keterangan waktu dan tempat. Jadi contohnya di sini adalah jalasa, majelis, nah itu tempat duduk. Bisa juga jadi tempat waktunya duduk majelis. Jadi isim makan, isim zaman itu satu pola dia. Nazara manzarun. Nazara memandang, manzar itu biasanya diartikan sebagai pemandangan yang dipandangi, tempat memandang misalnya juga. Tapi lazimnya diterjemahkan di kamus menjadi pemandangan. Tala'a, terbit. Matla, tempat terbit. Matla'u syams, tempatnya terbit atau waktunya terbit matahari. Matla'. Rama yarmi, melempar. Marma, tempat melempar. Biasanya terjemahkan di kamus jadi apa ini? Jadi gawang. Waqafa, berhenti. Mauqif, mauqifus sayyarah, tempat berhentinya mobil. Mauqif berarti tempat berhenti. Mau'idun, nah tempat perjanjian, waktu perjanjian. Mau'id dari kata wa'ada. Nah ini juga masuk mustaq dari untuk isim zaman, isim makan. Kemudian ada lagi mustaq berikutnya itu mif'alun, isim alat. Contohnya berwazan mif'alun, mibaradun. Nah ini mibaradun itu kulkas mungkin ya, dari kata baruda, artinya dingin. Mif'alatun wazannya. Mitrakatun. Mitrakah itu tukul, palu. Dari kata taraka, artinya mengetuk, memukul. Wazan mif'alun juga ada wazan mif'alun, contohnya miftahun. Dari kata fataha, membuka, miftahun, alat untuk membuka. Nah, terjemahannya yang lazimnya biasanya kunci. Kemudian ada fa'alatun, salajatun. Salajah itu salju, berarti ini kulkas. Oke, kemudian ada lagi di antara mustaq itu ada sigat mubalaghah, sigatul mubalaghah. Jadi sigat mubalaghah itu dia tufidu taksir fil hadas. Jadi dia menunjukkan sering terjadi, sering berbuat, sering melakukan. Contohnya, nah di sini ada wazan-wazannya. Ada wazan fa'alun, contohnya jawalun, ghafarun, bakkaun. Jawal, banyak berjalan. Ghafar, banyak mengampuni. Bakka, penangisan, banyak menangis. Jadi tufidu taksir. Jadi sigat mubalaghah itu menunjukkan banyak, diulang-ulang, sering. Berbeda kan tadi dengan sifat musyabbahah, itu menunjukkan ke karakter. Kalau sigat mubalaghah itu dia lebih menunjukkan kepada lebih frekuensinya banyak terjadi, sering melakukan. Ada wazan mif'alun, ada wazan fa'ulun, ada wazan fa'ilun, sami'un, qadirun, sami'un, alimun, banyak mengetahui. Fa'ilun, fatinun, hadirun, yaqizun, fa'alun atau fa'alatun, contohnya allamah. Nah, ini adalah sigat mubalaghah. Kemudian ada ismu tafdil. Isim tafdil itu adalah superlatif bisa atau komparatif dalam bahasa Inggris itu. Wazannya di sini af'alu, afdalu, ahsanu, a'lamu, atwalu, ajmalu. Artinya lebih atau paling afdalu, paling afdal, paling bagus atau lebih bagus. Kalau lebih itu komparatif menggunakan min, afdalu min. Misalnya Ahmadu afdalu min Hasan. Ahmad lebih afdal dari Hasan misalnya. Ahsanu lebih baik, a'lamu lebih tahu, atwalu lebih panjang atau paling panjang, atwalu. Ajmalu, isim tafdil. Nah, itu tadi ada 7 bentuk-bentuk mustaq isim. Kemudian ini ada tabel penempatan berbagai isim tadi dalam struktur kalimat.
oh ini hanya untuk isim-isim yang di tasrif ya. Jadi seperti masdar. Ini berhubungan nanti dengan materi-materi kita dalam pembahasan al-mansubat dan juga al-marfu'at. Ini misalnya masdar itu bisa dipakai jadi fa'il, bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi maf'ul mutlaq, bisa jadi maf'ul ajli. Dia juga berposisi sebagai majrur. Ini pembahasan di tawabi nanti. Kemudian ini ada isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, itu apa bedanya dengan di sini? Nah, di sini isim fa'il dan isim maf'ul itu bisa jadi na'at, bisa jadi sifat. Isim masdar tidak bisa, tidak ada di sini. Isim fa'il itu bisa jadi apa ya di sini misalnya naibul fa'il bisa. Ini untuk maf'ul. Nah, fa'il juga bisa. Hal. Nah, di masdar tidak bisa jadi hal. Ini hanya dimiliki oleh isim fa'il. Nah, hal ini tidak kurang lengkap ini saya bikinkan tabelnya. Harusnya saya menambahkan juga untuk sifat musyabbah, sifat mubalaghahnya ya. Nah, jadi kalau hal itu dia masuk ke isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbah, sigat mubalaghah, sifat musyabbah, sigat mubalaghah. Ya, itu yang banyak dipakai sebagai hal ya. Untuk pembahasan hal nanti. Oke, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan tentang mustaq ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.